Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Pedaya Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya di Studio Perancangan Arsitektur 4. Sebelumnya saya akan present terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambil judul Maiseko The Wetland Hotel di Studio Perancangan Arsitektur 4 ini. Saya dibimbing oleh Ibu Ana Oktaviana, STMT. Di sini adalah term of reference dari rancangan SPA 4. Saya masuk ke bagian latar belakang. Di sini Kecamatan Yang Anggang direncanakan menjadi kawasan industri yang dimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru. Kemudian Kecamatan Yang Anggang ini sendiri juga dekat dengan Pelabuhan Trisakti dan juga Pelabuhan Pleiari sebagai akses jalur transportasi laut dan juga dekat dengan Bandara Internasional Syamsuddinor sebagai akses transportasi udara, menjadikan kawasan industri ini strategis. Letaknya Kecamatan Yang Anggang sendiri sudah hadir berbagai jenis industri, baik industri yang besar sampai dengan industri rumahan. Dengan adanya rencana pengembangan kawasan industri Yang Anggang, fasilitas-fasilitas pendukung yang perlu dihadirkan dalam suatu kawasan industri juga turut perlu dipersiapkan. Banyaknya pengusaha yang akan berkunjung dari berbagai urusan, terutama mengenai kegiatan bisnis, akan membutuhkan persinggahan sementara dan juga tempat untuk menggelar pertemuan bisnis. Hal ini menjadikan hotel dengan tipe hotel bisnis adalah salah satu fasilitas pendukung yang penting untuk dihadirkan di kawasan industri Yang Anggang. Kemudian saya masuk ke bagian existing site. Lokasi site ini sendiri berada di Kecamatan Yang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kami di sini mengambil lokasi site yang berada di hub, berdekatan dengan zona komersial, zona perumahan, dan juga zona industri makanan dan minuman. Di bagian delineasi site ditampilkan bangunan-bangunan existing yang berada di sekitar site. Kebanyakan dari bangunan ini adalah bangunan-bangunan industri. Kemudian site dan dimensi site, luas lahan dari site ini sendiri 2,8 hektar dengan koefisien dasar bangunan 80% dan RTH-nya 20%. Nah, ini juga diambil dari Perda Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2003 tentang bangunan gedung. Kemudian koefisien lantai bangunannya ini, elevasi lantainya maksimal 3 lantai. Site ini di bagian utaranya berbatasan dengan jalan lingkungan dan zona residensial, di bagian selatan berbatasan dengan jalan padat karya dan juga zona industri kuadran 2 atau zona industri makanan dan minuman, dan juga pada sisi timur site ini berbatasan dengan jalan lingkungan dan zona komersial. Pada bagian baratnya berbatasan dengan Jalan Baru dan zona komersial. Site yang berada di hub ini diapit dari 3 jalan. 2 jalan besar, yakni Jalan Padat Karya dan Jalan Baru selebar 10 meter, dan juga jalan lingkungan dengan lebar 5 meter. Dan ini adalah lingkungan sekitar site. Grup hotel acuan saya mengambil grup hotel Accor yang merupakan jaringan hotel internasional asal Prancis yang sudah memiliki ratusan ribu kamar di 105 negara yang berbeda dan memiliki 39 brand. Beberapa brand diantaranya sudah akrab di telinga kita seperti Novotel, Sofitel, Mercure, kemudian Swiss Hotel, dan lain sebagainya. Ini adalah prinsip dasar Accor, bagaimana mereka menjadikan sebuah hotel bukan hanya sebagai tempat hunian, namun juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para tamunya dengan layanan coworking dan juga layanan hiburan serta layanan bisnisnya. Di sini adalah beberapa keunggulan Accor Group dengan layanan lokal dari aplikasi mereka. Mereka juga menghubungkan antara pengguna hotel dengan pengrajin dan perusahaan lokal di sekitar hotel. Mereka juga menawarkan konsep laid back luxury yang dimana mengusung konsep mewah namun bisa dinikmati dengan keadaan yang santai. Mereka juga memiliki program 21 Planet yang mengupayakan sustainable dari hotel itu sendiri.
Mereka di sini berinovasi dengan mitra, kemudian bekerja dengan komunitas lokal untuk menghasilkan dampak yang positif, memiliki tujuan low carbon building, kemudian mengurangi food waste mereka sampai 30%, dan juga melibatkan para pelanggan dalam sistem yang sustainable ini. Mereka juga memiliki keunggulan dengan chatbot yang menawarkan hotel terdekatnya melalui local stories, geolokasi seluler wisatawan, dan juga smart and wellness room dengan sistem Internet of Things. Mereka juga memiliki program loyalty yang dimana memiliki beragam manfaat layanan eksklusif bagi para penggunanya, seperti fasilitas VIP, jaminan ketersediaan kamar, check-in lebih cepat dan check-out lebih cepat di semua brand anchor lebih dari 3.000 hotel di seluruh dunia, yang dimana ini akan menguntungkan bagi hotel sehingga para penggunanya itu bisa hotel ini dari seluruh dunia, dan ini akan menguntungkan bagi hotel di kawasan industri yang dimana para pelaku bisnis memerlukan hotel yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Untuk problem seeking ini adalah mengenai data gunakan untuk satu permasalahan dalam perancangan. Kemudian saya menemukan konsep MICE yang berasal dari konsep pariwisata yang target pasarnya adalah klien bisnis. MICE sendiri adalah akronim dari Meeting, Incentives, Convention, dan Exhibition, yang dimana di dalam perindustrian hotel di kawasan industri, konsep ini akan menguntungkan karena dari segi desain, konsep yang diusung adalah eco-industrial, yang dimana dengan membawa masuk konsep-konsep alam, penggunaan material alam, dan konsep industrial ini sendiri berkaitan dengan konteks bangunan yang berada di kawasan industri. Dan di sini ada permasalahan yang disimpulkan dengan sebuah pertanyaan, bagaimana merancang hotel yang relevan terhadap aktivitas pengunjung bisnis maupun non-bisnis dengan kondisi lingkungannya dan juga terhadap perkembangan zamannya. Dan di dalam analisis internal memuat dari jenis-jenis pengelola dari back of house dan front of house, kemudian jenis tamu bisnis, tamu non bisnis yang dibedakan lagi menjadi tamu yang menginap dan tamu tidak menginap, sehingga kebutuhan ruangnya juga berbeda. Ini adalah skenario pelaku dari jenis tamu hotel bisnis, non bisnis, dan juga pengelolanya. Perbedaan aktivitas, kebutuhan ruang, dan juga sifat ruang yang dibutuhkan dalam ruang-ruang hotel ini. Kemudian pada bagian besaran ruang terdapat perhitungan kebutuhan luasan ruang yang diambil dari beberapa sumber seperti data arsitek, kemudian time saver, dan juga lain sebagainya. Dan ini adalah hubungan ruang, organisasi, zoning. Nah, di bagian analisis eksternal ini terdapat sirkulasi bagaimana arah orientasi bangunan, kemudian sirkulasi in-out bangunan, zona parkir, dan juga pada view kebisingan adalah penataan bagaimana di dalam hotel ini view out dan in-nya dianalisis sehingga mendapatkan view yang akan menarik bagi para pengunjung hotel, walaupun view out-nya tadi dikonsepkan dibawa masuk ke dalam view di dalam bangunan itu sendiri. Kemudian di analisis eksternal adalah pergerakan matahari, kemudian kelembapan, pergerakan angin, dan temperatur, sehingga didapatkan massa seperti berikut, yang berupa massa terpisah untuk mengoptimalkan sirkulasi udara, dan juga adanya bagian bangunan di sisi barat yang akan melindungi bagian di sisi timur, yang merupakan bangunan yang lebih banyak dipergunakan oleh pengguna hotel, sehingga bagian di sisi timur akan lebih teduh di saat sore hari. Kemudian di lingkungan alami terdapat vegetasi endemik, hingga di bagian outputnya di sini didapatkan sebuah bentuk hotel yang sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya dan juga konteks RTH berupa rawa di kawasan industrinya yang dibawa masuk ke dalam konsep hotelnya itu sendiri.
Kemudian pada konsep programatik, terdapat kebutuhan akan bangunan yang relevan terhadap konstruksi, pelaku, dan juga waktunya, efisien mobilitas, energi, biaya, dan juga kebutuhan akan relaksasi bagi para penggunanya dalam segi suasana dan juga fasilitas. Untuk merancang sebuah hotel yang relevan terhadap aktivitas pelakunya, kondisi lingkungan, dan juga terhadap perkembangan zaman, dibuatlah konsep MICE-ECO, yang dimana konsep MICE itu sendiri di kawasan industri akan lebih menarik banyak target pasar, karena hotel menyediakan fasilitas yang memenuhi kebutuhan kegiatan bisnis mereka. Untuk wetland eco-friendly sendiri, sebagai bentuk perancangan hotel yang relevan terhadap kondisi lingkungannya. Konsep perancangan yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan membawanya masuk dan terjaga keberadaannya di dalam lingkungan. Dan ini adalah konsep skematik, di mana terdapat perubahan massa, mengenai pemisahan massa, kemudian pemisahan zona front of house, back of house, kemudian di bagian sisi diagonal diberi potongan agar bentuk bangunan ini mengarah ke arah diagonal hook-nya. Kemudian untuk respon terhadap lingkungan lahan basahnya dibuatlah penggunaan struktur panggung. Kemudian konsep MICE-ECO yang relevan terhadap pelakunya itu dengan penataan diagonal ruang yang berbeda akan menghasilkan view yang berbeda pula. View antar bangunan yang dibatasi vegetasi ini juga akan menjaga privasi tamu hotel dan meminimalkan kebisingan dengan pemisahan massanya. Untuk relevansi terhadap pelaku juga dibuatlah setiap lantainya itu memiliki pengelompokan ruang berdasarkan aktivitasnya. Di bagian atas, aktivitas bisnis, dibuatlah ruang-ruang yang mendukung kegiatan bisnis. Kemudian di bagian bawahnya terdapat fasilitas-fasilitas non-bisnis. Dan juga fasilitas bisnis seperti exhibition center yang juga dapat dinikmati oleh para pelaku non-bisnis. Di bagian bawahnya terdapat TH kolam rawa, juga fasilitas food and beverage, yang pengelompokan ruang ini akan memudahkan tamu untuk memilih kamar yang sesuai dengan kebutuhannya dan akan mengefisiensikan mobilitasnya. Dan terdapat fleksibilitas ruang di bagian meeting room sehingga dapat menyesuaikan dengan kapasitas penggunanya. Kemudian penataan ruang yang disesuaikan dengan zona aktivitas pada waktunya, front of house and back of house. Dan konsep MICE-ECO direlevan terhadap waktu itu mengenai efisiensi waktu dengan pengelompokan zona tadi, para pelaku di dalam hotel akan lebih cepat mobilitasnya dan akan mengefisiensikan waktu mereka. Dari segi sustainable building, dengan penggunaan konsep alam, dengan pencahayaan dan pengaman alami, ini akan membuat hotel ini akan menjadi sustainable dan MICE-ECO relevan terhadap lingkungan. Relevan terhadap lingkungan ini sendiri dengan penambahan sun shading, kemudian massa yang terpisah, akan meminimalisir penyebaran api kalau terjadi kebakaran karena adanya bencana kebakaran lahan gambut tadi. Kemudian adanya massa yang terpisah juga akan membuat pergerakan udara di dalam bangunan menjadi lebih optimal. Selubung bangunan diharapkan dapat mengoptimalkan masuknya sinar matahari dan juga udara ke dalam bangunan. Dibuatlah fasad bata yang berongga dan juga kaca yang memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan alami ini. Kemudian terdapat skylight tanaman dengan pemanfaatan pencahayaan matahari dan juga penataan tanaman, maka di bagian exhibition room akan memberikan efek permainan bayangan di dalam ruang pamerannya. Pembayangan ini juga dapat menjadi pengatur sirkulasi non-fisik berdasarkan penyesuaian
letak pot tanaman di atasnya. Kemudian untuk relevan terhadap kondisi alam berupa lahan basah, di sini hotel ini menggunakan struktur panggung untuk merespon karakteristik tanah berupa rawa pasang surut ini. Dan juga dihadirkan desain kolam dan taman rawa. Kolam dan taman rawa ini ada bentuk dari konsep wetland eco-friendly dalam konsep MySeco, sehingga kehadiran hotel bisnis di lahan rawa ini tetap bisa menghadirkan dan mempertahankan karakteristik tanah rawanya. Kemudian ini adalah situasi yang memperlihatkan bangunan-bangunan sekitar site. Ini adalah site plan yang memperlihatkan bagaimana hotel ini mengusung konsep rawanya yang menjadi keunikan tersendiri dan menjadi di lantai 1, di mana terdapat hunian, kemudian kolam rawa, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya, minimarket, souvenir, kemudian tour agent, ATM center, lobby, dan lain sebagainya. Bangunan untuk pengelola juga dipisahkan dari ruang-ruang yang dipergunakan oleh tamu hotel. Ini adalah pengelola bagian servis, dan di sini adalah pengelola bagian manajerial. Ini adalah lantai 2. Bagian lantai 3 dipenuhi oleh fasilitas-fasilitas bisnis dan juga hunian-hunian yang dapat ditempati oleh para pelaku bisnis. Kiri kanan. Kemudian pada potongan menunjukkan convention center, kemudian exhibition room, dan juga kolam rawanya. Di sini juga terdapat menunjukkan kamar, kemudian convention center, exhibition room, dan juga coffee shop dan kolam rawanya. Adanya coffee shop di tengah kolam rawa ini adalah wujud dari metode perancangan berupa landscape urbanism tadi yang membuat kolam rawa ini tidak hanya sebagai fungsi estetika, namun juga sebagai ruang yang fungsional. Perspektif eksterior, perspektif interiornya, yang terdapat kolam rawa dan coffee shop. Dan di sini adalah detail arsitektural mengenai kolam rawa dan coffee shop. Sun shading sedang menghadirkan permainan cahaya ke dalam ruangannya. Juga terdapat plafon meeting room sebagai bentuk estetika. Juga fasad sehubung bangunan yang memaksimalkan pengelolaan dan pencahayaan alami. Di sini terdapat DD berupa rencana roof dan rencana fondasi dan detail-detailnya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.